hari ini telah terjadi masa kayak gitu. Kan jadi aneh kayak gitu. Sadam. Sadam. Jadi ke Sherina gue. Sherina banget. Kalau lu akan memainkan banyak orang, berarti kan lu harus kosong. Acting tuh berpura-pura iya, seolah-olah iya. gitu, tapi berpura-pura dengan sungguh-sungguh. Iya itu tuh anjir yang Iya. orang harus itu ngerti. kalau kata Putu Wijaya gitu. Putu Wijaya bilang acting tuh bukan berpura-pura doang, bukan berbohong, tapi berpura-pura dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Jadi kita bener-bener ngerasain kepura-puraannya sehingga udah nggak ada pura-pura. Ah, tuh gimana tuh? Tapi justru itu part tersulit dari acting gak sih? Betul. Iya. Itu part tersulit. Part tersulit. Udah loose gitu ya, lu main nggak ada perwataan. Gue lagi acting nih gitu. Tapi yang dirasain sama Kak Hakiki, apa ya part tersulit dari acting? Part tersulit dari acting. Apa yang gimana ya, ngerasain bahwa gue ini lagi acting tapi nggak boleh kelihatan lagi acting. Itu kan yang part tersulitnya. Untuk aktor, ya. Sebenarnya beda-beda ya tingkat kesulitannya. Aku juga susah mengukurnya gimana gitu. Ini pertanyaan bagus berarti buat gue mikir. Untuk aktor pemula, Iya. karena kan gue coaching juga ya, gue sering memberikan input soal acting ke teman-teman apalagi di kampus gitu, di teman-teman gue di luar juga. Ketika mereka baru megang naskah, mereka baru memainkan tokoh, mereka tuh punya kecenderungan yang hampir sama rata-rata. Hampir sama. Kecenderungannya itu dia terjebak sama kata acting, sehingga ketika dia acting, dia selalu menekan tekanannya, tone dialognya selalu sama. Tone dialog ya. Tone dialog selalu sama, penekanan-penekanannya selalu sama. Kemudian dia nggak punya dinamika yang ketika orang ngomong kan penjedaannya tuh nggak beraturan. Dan cara lu berbicara, cara lu ngatur jeda, cara Akmal mengatur jeda, cara gue mengatur jeda, kita semua, kita punya perbedaan. Setuju banget Pak. Kayak gitu. Bener. Nah itu kan dipengaruhi sama latar belakang. Gitu. Jadi panjang banget. Sebenarnya kalau belajar acting tuh panjang banget. Berarti dari dibedah emang dari fundamental yang bahkan lu hidup sama siapa gitu. Iya. Dia sosiologinya. Anjir. Si tokoh ini sosiologinya kayak gimana, psikologinya kayak gimana, fisiologinya kayak gimana. Kayak gini deh. Sederhananya adalah contohnya nenek-nenek yang tinggal di kota sama nenek-nenek yang tinggal di kampung. Secara fisik tuh masih beda. Nenek gua umur sekarang 90 tahun. Dia udah jalannya udah bongkok. Bukan cuma sekedar karena tulangnya sudah menua. Iya. Tapi karena memang masa mudanya dia pakai untuk kerja keras, manggul kayak gitu. Sehingga ketika dia tua, tumbuh menjadi tulangnya agak bengkok kayak gitu. Karena dari lingkungan. Iya, dari lingkungannya udah kayak gitu. Berarti sorry. Itu sangat relasinya tuh itu sosiologi, psikologi sama fisiologi. Setuju, karena ada tahu titik di mana gue kan juga voice over ya. Gue juga kan suka VO. Gue suka VO dan ngerasa bosen denger suara sendiri karena ngerasa tone gitu-gitu aja. Iya. Jadi balik lagi sampai akhirnya mikir apa yang perlu diperbaiki. Kalau boleh tahu sebenarnya gimana nih? Karena sampai sekarang jujur sampai sekarang bosen tau denger suara sendiri. Kayak nggak ada perbedaannya dari hari ke hari gini terus, bosen jujur. Tapi kalau untuk voice over, karena gue juga belajar, gue belajar voice over, gue ikut pelatihan bahkan, gue ikut pelatihan sama ya waktu itu kayak Kemenparekraf bikin pelatihan di Bogor sama daber sama voice over yang lain. Ya, gue belajar, bahkan gue sempet nyemplung ke industrinya juga gitu, sempet dubbing animasi yang sama Baim Wong ya kayak gitu. Oh ada ya? Ada, dia tak punya Tiger Wong animasi. Terus gue jadi dabernya juga. Kayak gitu. Kalau gue tuh lebih suka audio drama. Audio drama, iya. Audio drama. Kayak gimana contohnya? Audio drama kayak main teater cuma suara doang. Yang ada suara. Dulu drama radio. Oh iya. Ya gue dulu mah gak tahu juga. Gue radio kan belum gak nikmati gue. Iya sih.
Parah. Dulu radio, dulu drama Tapi radio. ada tuh di podcast sekarang kayak Iya. Kayak gitu. Kalau gue lebih suka kayak gitu, jadi mainin karakter. Tapi seru-seru. kalau untuk yang voice over kayak campaign, Iya. kayak company Company profile, iklan. itu memang template-nya begitu kok. Mm-mm. Template-nya begitu, akan terdengar bosan, ya udah lu iya nikmati aja gitu. Ajeng juga news terus kan ya. Iya, news terus kan setiap hari. Waduh, bosen nih dengar suara sendiri. Iya, Jenuh banget. tapi emang template-nya begitu Template-nya kan. begitu, bener. Semua presenter news juga cara bacanya Cara beda. bacanya seperti itu. Justru kalau lu bikin yang beda, ntar lu dicap aneh malah. Iya, bener. Iya, malah lu tiba-tiba bikin karakter seolah-olah marah. Hari ini telah terjadi masa kayak gitu. Kan jadi aneh, template-nya begitu. Bener sih, bener. Itu waktu itu jenuh tau. Tapi Pasti, mikir-mikir, iya. Sampai yang gue bilang tadi, ini sebenarnya apa sih yang perlu dibenerin? Apa mungkin karena emang ini udah cetakan? Iya. Apakah cetakan gue atau memang mindset gue seperti yang tadi? Ini memang ya news biasanya seperti ini gitu. Lu mau apain lagi gitu? Ujung-ujungnya Tapi ya kalau udah lu mau dinikmati coba aja. explore, gue mungkin bisa ngasih saran dengan Apa tuh? biasanya kan penjedaan sama penekanannya Penekanan, tuh. iya. Ya, lu ngatur di situ. Lu pisahin penjedaannya lu mau di mana. Hmm. Yang biasanya lu lakukan di satu kata yang selalu lu tekan di mana aja, Iya. atau penekanannya penjedaannya lu biasanya udah selalu begitu. Iya. Lu coba pindah-pindahin Coba tuh pindah-pindahin, iya. penjedaan sama penekanannya. Itu lumayan sih. Kemarin soalnya. Misalkan kayak aku mau pulang. Aku mau pulang. Ya, Aku kan yang di Kerasa. Ngerti. Sekarang terus kan itu akunya yang ditekan, sekarang Akunya. maunya. Mau. Aku mau pulang. Nah, gitu. Itu kayak artinya juga beda. Beda. Iya. Beda. Kasih dialog lagi. Aku lihat. Gitu. Aku lihat. Apa yang lebih panjang ya? Sadam. Sadam. Jadi ke Serina gue. Serina banget. Kayak gitu caranya. Oke, ini lumayan Aku banget. mau pulang. Gitu. Terus lu sekarang lagi kerjain apa? Gua nggak lagi ngonten aja sama Mhm. lagi nyiapin ada beberapa kerjaan teater juga. Berteater lagi nih. Teater selanjutnya nih berarti? Iya, aku Sama Movin juga. enggak. Enggak. Jadi gue punya ini juga, punya kelompok juga. Jadi gue punya studio pantomim, gue punya kelompok juga di Bogor yang bergerak di Yayasan Kesenian dan Kebudayaan. Jadi gue punya yayasan yang officially resmi akan diresmikan tahun ini. Jadi kita bikin akta notaris kayak gitu-gitu. Nah, ada teaternya, namanya Teater Kalala. Baru denger. Teater Kalana, Teater Kalana. Kita mau bikin pertunjukan yang insya Allah tahun ini rencananya akan roadshow ke berbagai kota di Indonesia dan luar negeri. Luar negeri ya? Insya Allah, ya. Kayak gitu. Keren. Sekarang nih temen gue lagi meeting sama orang kementerian hari ini. Hari ini. Wow. Gitu. Dan itu tahun ini kan berarti, insya Allah. Iya, kita udah reading. Senin nanti kita mulai reading. Terus banyak banget lagi. Gue mau garap IP buat short course buat anak-anak. Jadi gue buka kelas untuk short course anak-anak. Jadi anak-anak supaya punya pengalaman acting, punya pengalaman bermain dalam kurun waktu sebulan, 3 kali latihan langsung showcase. Dan itu untuk Gitu. anak-anak kan? Itu anak-anak. Itu penting banget tau, jujur. Iya, emang harus dididik Jujur, dari anak-anak kecil. kicik tuh. Iya, karena kita juga kan butuh talent-talent anak kecil. Kan? Betul. Dan kalau misalkan acting mereka bagus ini sangat Iya sih. wow. Iya. Karena soalnya kalau misalkan kita lihat orang dewasa yang acting bagus, oke gitu. Tapi kalau misalkan anak kecil yang actingnya bagus, Iya. gokil. Kayak Millie Bobby Brown kan. Iya. Dari kicik. Udah agak anak kecil sekarang. Iya, udah kecil. Udah gede. Gua kemarin udah nikah sempet malah. lihat short movie Indo judulnya Ikan Tergantang Sedunia. Ikan tergantung sedunia. Itu yang main Akila Herbi. Buatan siapa? Ada di anak women gitu. Gue nonton di Jap, anjir kecil banget. Bagus banget, terus acting si Akila ini kan dia masih udah talent muda lah gitu ya. Iya. Dia menonjol banget, menurut gue dia bakal jadi next actress gitu lah, bakal. Kalau sekarang kan Ali Akbar lagi Ali bagus banget. Akbar Iya, bener keren sih. banget. Itu lagi happening banget Iya. tau. Itu lagi happening banget Ali Akbar karena ngelihatnya juga emang gimana ya, vibes-nya udah beda loh. Iya. Vibes Ali aku Akbar tuh. udah oke lah dia. Keluarganya Bener ini level. loh, si siapa? Siapa yang main tetangga masa gitu? Adi Sasono. Iya. Wah itu tuh keluarganya semua. Itu kayaknya keluarganya ini. enggak, maksudnya Nah, lagi beberapa Oh. anak-anaknya tuh Iya. suka acting juga. bagus lagi. Yang cewek tuh apa lagi ya? Iya ya. Si Widya Putri tuh.
Ya gitulah. Banyak sekarang. Kemana sekarang kita banyak ngomongnya? banget. Tapi ngerasa nggak kalau misalkan makin sekarang ini industri acting ini makin jauh lebih baik. Iya, Indonesia lagi keren Indonesia banget. lagi keren banget. Oh, lagi happening. Iya Iya nggak sih? Benar, Iya. setuju. Kalau lu ngelihat 2 tahun 3 tahun belakang deh. Iya. Sebelum sekarang COVID lagi deh, sebelum naik COVID. banget, Benar. iya. Gue ngeliatnya dari orang udah mulai suka film-film yang kayaknya orang dulu mah nggak mau nonton gitu. Iya. Sekarang udah mulai nih. Iya benar gitu. benar. Bahkan gue punya temen gue yang udah tua sih, dia udah 40-an umurnya. Dia nggak suka nonton film Indonesia. Mhm. Tapi Termasuk- gue bilang, tapi gue bilang kayak, sayang sih lu nggak nonton film Indonesia tahun-tahun sekarang. Udah gitu. dari sekarang tuh udah Udah melesat worth banget. it banget. Sore kayak tinggal meninggal. Tinggal meninggal, Laga Bos. Iya, Lain, dia iya. kan lagi happening banget. Tapi Tapi emang- sekarang suka duka tawa. Gitu. Suka duka tawa juga nice itu. Jatuh cinta seperti di film-film. film-film, iya. Apalagi gitu ya. Itu adalah salah satu film yang menurut aku nggak kelihatan kayak acting. Iya. Ringo, ya Ringo, Ringo iya, bagus banget. Bagus Gue banget. casting itu. Oh iya. Oh iya, Sebagai jadi produsernya lagi. Bukan, yang jadi DOP. Oh iya. Anjir. Yang Yang pas scene jadi- cafe ya. Iya. bukan yang jadi Astrada kan? Bukan. Oh, Jadi DOP. Gue casting by recommend. Ya, Oh. jadi emang suges langsung dari Ernest. dari Ernest. Ernest kan produser, Yandi kan director. Director, iya, Iya. Imaginary. Kayak gitu ya. Gue casting tapi nggak dapet. Waktu Oh itu Apa, nice belum- ya. Belum rezeki. Belum rezeki. Gue pengen lihat lu nanti ada di film Yandi. Amin. Halo, Mas Yandi. Terus ini kan tadi katanya teater lu lagi ngobrol sama orang kementerian. Mm-mm. Menurut lu peran pemerintah sekarang untuk industri teater lah gimana? Lumayan supporting. Sejauh ini ada beberapa program pemerintah yang selalu support seniman-seniman di Indonesia. Ada Dana Indonesiana. Dana Indonesiana ini memang dana yang diperuntukkan untuk aktivitas kesenian dan kebudayaan di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah gue udah mengajukan dan udah beres programnya tahun kemarin. Gue bikin lomba Festival Teater Kala. Festival Teater Kala ini mulainya akan dibantu sama pemerintah, tapi karena timeline pemerintahnya yang mundur secara birokrasi kan, itu kita udah paham semua lah ya birokrasinya. Akhirnya kita tetap jalanin tanpa bantuan pemerintah. Tapi yang tahun depan karena pencairannya adalah tahun ini, itu akan kita laksanakan kayak gitu. Wah dari Indonesia ya. Kayak di semua aspek industri lah. Iya. Dari Indonesia. Kemarin Dari Panji Indonesia. juga ngomong dari Indonesia udah kayak dari Indonesia selalu dimention ya. sama Selalu industri dimention karena kreatif. memang pemerintah tuh compounding uangnya gede banget Gedenya di untuk situ ya. program Dana Indonesia ini seluruh Indonesia. FYI film-film di JAV juga yang menurut gua oke tuh layar Indonesia tuh. Dan Dana semuanya Indonesiana. visual ceritanya anjir ini fresh gitu loh. Iya. Itu tuh emang Nah itu tuh memang mungkin ya adalah bentuk seniman ketika dia memang mau nyari karya yang bagus, bikin event yang bagus, dia nge-create something yang bener-bener ini akan mengeluarkan semua idealisme dia di situ gitu. Karena kan dia nggak perlu ngebalikin duitnya Yes, ke kayak atau sistem investor kayak Investor, gitu kan. iya. Iya. Jadi memang ya udah gue suka-suka gue bikin Iya. karya yang mantep yang ada di kegelisahan gue dan keresahan Dan itu gue. di-provide. Iya. Berarti menurut lu udah cukup membantu lah pemerintah. Cukup membantu. Kita pasti banyak plus minusnya Iya lah. sih ya. Apalagi dunia kreatif. Kreatif ya. Dunia kreatif mah menurut gue ya udah seperti namanya, elunya yang harus kreatif gitu. Bener sih. Iya. Nice banget itu. Jangan nyalahin mulu ya. Iya, jangan nyalain mulu, elunya harus kreatif gitu. Setuju. Kalau di Bogor gimana? Teater. Bogor. Teater. 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 Teater dulu deh. Gue memang tidak terlibat dari bagaimana perkembangan teater di kota Bogor dari lama ya, tapi gue berdasarkan cerita, berdasarkan sejarah, bahkan per hari ini teater Bogor ini sudah diresmikan menjadi kota seni pertunjukan sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Kok bisa? Kapan itu? Tahun kemarin. Oh. Tahun kemarin sudah diresmikan. Apa ya pertimbangannya? Pertimbangannya adalah nih makanya sejarahnya di Bogor ini memang semuanya itu serba di pertunjukan. Dulunya selalu ada karnaval, cap gome yang sampai sekarang. Bahkan kalau kita bicara pertunjukan lagi, Ratu Belanda dulu dirayakannya itu pakai
karnaval pertunjukan, pakai pawai, pakai arak-arakan gitu. Iya sih. Iya. Nah, itu kalau kita berangkat dari sejarahnya. Tapi kalau kita bicara soal teater dan kelompok-kelompok teater di Kota Bogor, per 2009 di Bogor ini, beberapa sudah ada kelompok-kelompok yang dari kampus, bahkan ada asosiasinya sendiri, kayak gitu, kayak kelompok teater kampus Bogor KTKB. Terus ada forum teater Bogor, kayak gitu. Tapi setelah pandemi, banyak penurunan kelompok yang secara regenerasi memang sudah tidak dilanjutkan lagi sama teman-temannya. Kalau gua sendiri, karena gua paham bagaimana pentingnya teater ini untuk ada di setiap zaman gitu, di setiap kebudayaan, makanya gue coba untuk mempertahankan teater di kampus gua dan coba narik-narik pelaku-pelaku kesenian teater supaya kita berkolaborasi untuk bikin ekosistemnya lebih hidup lagi. Makanya gua tahun kemarin perdana baru bikin festival teater Kala yang kita fokusnya ngangkat sejarah, kayak gitu cerita-ceritanya. Karena biar nggak nge-stuck dan nge-stand di situ nggak sih maksudnya? Iya, betul. Biar terus berkembang dan nggak mati. Iya. Tapi jauh banget kalau kita bandingin sama di Jakarta. Jakarta udah industri banget lah. Iya gitu. pasti. Semua Setuju. kayaknya semua. Jauh banget lah gitu. Tapi kalau enggak, iya. gimana? Iya. Kita harus tetap berjalan meskipun merangkak-rangkak gitu. Iya benar. Karena gue kenapa tadi apa yang dipertimbangkan gitu, gue menanyakan. Kayaknya ruangnya aja sekarang kan kesulitan ya Bogor untuk maksudnya ruang dalam hal bener-bener tempat gitu ya. Iya, Kemuning Gading katanya sih kemarin lagi udah diberesin. Oh, udah. Yang Kemuning Gading. Mau lagi beres-beres mau BCC juga kan sekarang jadi kantor pajak ya. Iya. Tapi kalau kita bicaranya itu, ya mungkin kalau itu kita akhirnya mentionnya pemerintah kan. Dalam hal ini support kesenian dan semua sektor ekonomi kreatif dan seni pertunjukan di Kota Bogor. Gitu. Tapi kalau gue sih mikirnya, gue nggak disupport pemerintah juga, gue bakal tetap jalan gitu maksudnya. Iya. Gitu, karena ya kesenian buat gua bukan buat pemerintah, gue buat masyarakat. Apa arti kesenian bila jauh dari kemiskinan? Jadi ininya nggak sih ada petiknya? Iya sih. Tidak ada itu dari W.S. Rendra bukan gua. Oh nggak apa-apa. Tapi seniman itu kita katanya seniman bisa dibilang seniman itu kalau dia udah gak merasa lapar dengan seninya. Gimana ya bilangnya? Iya. Gue ngerti. Ya maksudnya lu belum bisa dibilang seniman kalau lu belum menghasilkan dari karya seni lu mungkin ya. Tapi kalau gua sejauh ini melihat ya kesenian bukan cuma sekedar sumber penghasilan gitu. Iya, setuju. Iya. Itu pro kontra sih statement itu. Pro kontra, dan memang setuju gua. Sejauh ini sih pun alhamdulillah gua masih di-provide sama Tuhan. Gua hidupnya dari kesenian gitu. Gua udah udah nggak menghasilkan uang dari di luar kesenian tuh gue jarang sekarang. Jarang ya, tapi ada, bukan enggak, gue nggak munafik gitu. Ya, misalkan sampingan gitu, bisnis ada juga gitu, tapi mostly gue menghasilkan keuangan gue adalah dari kesenian. Nice. Dari karena mengajar gitu. Lu juga maksudnya istilahnya lu bekerja karena hobi lu juga kan. Jadi lu bisa kerja, bisa dapat uang, tapi lu bisa tetap menjalankan hobi lu dan itu terus berkembang. Sampai lu dapat capaian-capaian mimpi yang sampai saat ini juga lu dapetin. Tapi boleh tahu nggak apa target lu 5 tahun ke depan nih? Atau beberapa tahun ke depan lah, target pencapaian terbesar lu? Gue tuh jarang banget bikin target, karena ketika gue bikin target, gue tuh nggak pernah bisa mencapai. Gue pernah gitu? malah miss ya? Bukan nggak pernah bisa. Kayak gue main musikal itu adalah target gue. Tapi tahun sebelumnya kan gue punya target pengen main musikal, which is tahun depannya gue akhirnya main. Tapi perjalanan gue ketika gue nentuin target, gue akan merasa berkorban. Iya, benar. Setuju. Karena lu ngejar gitu. Karena lu ngejar banget. Karena lu punya target. Iya. Kayak lu ngejar banget. Dan ketika lu ngejar, kemungkinannya cuma 2. Lu nyampe tapi capek banget. Atau lu nggak nyampe. Dan lu sedih banget. Dan lu bakal sedih banget. Iya. Dan lu bakal sedih banget. Iya benar. Jadi gue hidup, ya kalau pertanyaannya balik lagi, apa target gue 5 tahun ke depan? Gue hidup cuma sekarang, besok. Bukan berarti gue gak punya keinginan. Iya, setuju. Gue punya keinginan
yang jangkanya pendek-pendek aja. Kayak sekarang gue lagi, ya udah gue ngonten, gitu. Gue fokus ngonten. Gue lagi punya ide pengen bikin ini, ya udah bikin, gitu. Dan gue udah nggak khawatir soal apa ya, soal nasib gue gitu. Nasib gue kayak gimana, jadi lu nggak jauh dari kata Oviti. Iya. Oh, lu lakuin yang possible lu bisa lakuin gitu? Iya, karena gue tahu, gue tahu kemampuan gue tahu value gue. Gue ketika gue ditanya, lu punya value apa, gue bisa jawab dari A sampai Z gitu. Lu tahu nggak kelebihan lu sendiri? Gue tahu kelebihan gue, kekurangan gue pun gue tahu gitu. Sehingga gue bisa menawarkan apapun yang katakanlah gue harus pitching ke orang, menawarkan diri gue gitu. Gue bisa gitu, gue mau. Dan sejauh ini yang gue lakukan pun itu mindsetnya super bagus tau. Karena lu nggak perlu mikirin apa yang bakal terjadi beberapa tahun lagi atau nasib gua nanti. Yang ada kemungkinannya tuh lu cuma khawatir atau takut aja. Setuju. Dan gue nggak pernah mau begitu. Setuju. Karena ketika gue switch industri, malah yang kemarin mungkin lu juga tahu, itu tuh gue terlalu banyak target dalam hidup gue. Rush banget ya lu mah. Iya. Dan buru-buru lu. Iya, capek banget gue. Pasti. Capek ke diri sendiri, ke mental dan mindset lu ke depannya. Akhirnya gue menemukan beberapa pola yang ketika lu ngejar, berarti lu nggak bakal, lu memvalidasi bahwa lu kurang. Iya. Izin. Ya kan? Saling kontradiksi. Misal begini deh, ada orang yang pengen kaya. Karena dia pengen kaya, dia berarti miskin. Iya, paham. Iya kan? Tapi dia nggak pernah mau mengaku gengsi. Orang kaya mana ada pengen kaya. Jadi yang gue coba formatnya adalah gue believe, gue trust dulu, gue terima semua kemungkinan, semua keadaan gue, sehingga gue nggak pengen apa-apa lagi. Gitu deh. Karena gue sudah tidak pengen apa-apa, gue kan merasa bahagia, damai, cukup gitu maksudnya. Setuju. Sehingga yang datang ke gue justru lebih banyak malah. Gue kalau lu bilang gue adalah kayak stoik gitu, kalau gue ini bukan stoik, ini bukan. Zen. Zen. Gitu. Gue kosong aja gitu. Gue terbuka sama setiap kemungkinan aja. Trust to the unknown gitu. Percaya sama yang lu nggak tahu. Justru ketika lu pengen hidup lu di masa depan adalah sesuatu hal yang wow. Lu nggak bisa mempredik di sini. Setuju. Karena wow-nya yang ada di depan belum ada di sini. Iya kan? Jadi trust to the unknown gitu. Percaya sama yang lu nggak tahu. Gitu. Karena ketika lu percaya sama yang ada di kepala lu, kan hasil data yang lu lewati dari masa lalu. Ketika lu mempredik dari masa lalu ke saat ini, kemudian lu proyeksikan ke masa depan, yang balik itu adalah yang masa lalu ke depan. Makanya hidup tuh repetisi aja. Gitu, gimana cara nge-cut repetisi itu, misalkan kayak banyak lah, mungkin lu pasti ketemu di luaran sana. Ini gue tahu ini dari acting lah. Jadi ilmu acting tuh gue pakai untuk ngulik hal-hal yang kayak gini. Jadi gue bahkan ketemu sama teman-teman gue yang sering banget diselingkuhin. Kayak hidupnya tuh nggak bisa diselingkuhin gitu. Itu kan karena itu proyeksi dia nyampe ke hari ini, terus dia memproyeksikan lagi gitu. Oh, law of attraction gitu enggak? Itu bukan law of attraction, itu pancaran aja gitu. Ini nih yang lo tinggalin. Ini nih. Kalau Tuhan kan bilang aku sesuai prasangka hambaku. Iya kan. Contoh kayak gini, lu nggak terima, ada cewek nggak terima diselingkuhin. Kemudian dia udah tuh udahan sama cowoknya, udah. Sekarang dia sudah tidak sama siapa-siapa, tapi dia punya trauma. Karena diselingkuhi, misal begitu. Terus kemudian karena dia trauma, dia diselingkuhi, akhirnya dia ingin sekali mencari laki-laki yang bisa lebih mengayomi dia dan tidak selingkuh. Agar itu tidak terjadi lagi. Agar itu tidak terjadi lagi. Akhirnya kan ada penolakan pada masa lalunya. Dia nggak terima sama masa lalunya. Ketika dia membayangkan sesuatu hal yang baru di depan, tapi latar belakangnya, alasannya adalah karena dia tidak terima sama masa lalunya. Yang justru yang terjadi ini alasannya ini gitu. Itu yang akan terjadi. Benar.
Bener. Itu sangat terjadi dan mungkin itu di setiap orang tanpa disadari gitu. Seperti itu. Tapi ada pola ya. Iya, pola. Ada tahu juga. Ada gue pernah bukan ya Allah bukan gue yang nyembuhin, lu yang nyembuhin. Ada orang bipolar pakai ilmu acting sembuh. Kok bisa? Temen gue di anak karung ada. Pakai gue sadar aja gue bilang. Pakai ilmu acting lu yang lu punya, suges. Dia minum obat sekarang udah nggak minum. Yang cewek ya? Iya. Oh, gue tahu tuh kayaknya. Iya. Udah nggak. Karena acting. Iya, pakai metode acting. Metode acting maksudnya. Iya, yang nyembuhin mah yang Maha Kuasa. Menarik juga tuh. Tapi ya pola yang dipakai pola acting. Karena emang acting tuh berdasar ke pola pikir kan. Maksudnya ya udah lu ngerubah pola pikir dan perasaan. Iya, dari manusia, intinya gitu. Kita ngulik. Luas banget ya acting tuh anjir. Karena aktor tuh sebenarnya bukan jadi satu orang tau. Iya kan? Jadi aktor tuh bukan satu orang. Nah, itu nyambung sama yang kita omongin tadi. Kalau lu akan memainkan banyak orang, berarti kan lu harus kosong. Iya, lu harus kosong. Itu Tanpa yang gue apa-apa. pakai sekarang. Jadi gue nggak pernah kayak gue pengen 5 tahun lagi, nggak pernah. Gue harus jadi aktor yang kosong karena kekosongan adalah isi adalah kosong ya. Oh iya. Lu sering dengar tuh gue. Maksud gue gini. Kalau gelas udah ada isinya, ya nggak bisa dijadiin apa-apa. Nutrisari gitu, nggak bisa? Iya, air putih gitu, bisa jadi nutrisari. Tapi ketika udah jadi nutrisari, nggak bisa jadi kopi. Harus dibuang dulu. Jadi mendingan ya gue kosong aja, gue trust to the unknown aja. Gitu, apapun yang masuk gue pakai, terus udah gue pakai gue kosong lagi. Itu Gitu. asik juga tuh yang prinsipnya tuh. Iya, prinsip gue gitu sekarang ya. Tanah kosong bisa dibangun apa aja, bisa jadi kebun. Iya. Bisa jadi. Tapi kalau orang nanya hakiki itu apa sih? Hakiki itu gimana sih? Lu bisa jawab? Itu tuh nama panggung apa nama asli? Nama Hakiki Kamil nama panggung. Hakiki apa nama panggung? Nama asli gue Hakiki Fauzan MK. Gitu. Tapi kalau obrolan ini jadi lebih dalam lagi nanti mah. Oh iya. Ya santai aja lah. Yang santai lah. Berarti skip aja skip. Jangan. Iya, kita ngomongin acting aja lah atau senian aja. Iya benar-benar. Tapi ada nggak pesan atau saran bagi anak muda nih? Kan banyak banget nih, kadang ada anak muda yang masih SMP atau SMA, kadang udah ngerasa lost gitu, tiba-tiba tersesat. Jangan anak muda dah. Gua juga. Kita. Emang lu ngerasa gitu? Kayaknya ada aja lah sesi untuk lost ya. jam 2 pagi lah jam. Spesifik ya jamnya. Gitu. Iya. Spesifik ya jamnya. Tapi ada Maksudnya pesan ya. Maksudnya tuh kayak gimana Pesan. caranya biar mereka bisa menemukan atau nggak terlalu worry lah. Biar nggak terlalu atau menemukan jati diri mereka sebenarnya. Karena kan tadi kakak kan tadi juga nggak nyadar ya bahwa dulu tuh ternyata bibit-bibit spotlight ini ternyata udah ada dari SD dan baru nyadar ketika udah gede. Nah, gimana caranya biar mereka ini tahu gitu jati diri mereka ini ada di mana, potensinya ada di mana gitu. Buat temen-temen yang kalau temen-temen ini kita mau ngejar sesuatu, ya kita lihat dulu kita suka melakukan itu apa kita ego. Sulit tuh. Gitu. Karena misal kayak gini, ya orang miskin pengen kaya tuh ego, jelas-jelas ego gitu. Lu nggak terima sama kemiskinan lu gitu. Lu pengen jadi sutradara, lu karena ego atau karena kesukaan lu gitu. Karena lu really into to learn kayak gitu. Supaya lu nggak ngerasa menderita ketika ngelakuinnya. Kayak gitu. Jadi coba lakukan sesuatu hal yang lu suka aja dulu gitu. Lu lakuin, ya lu upgrade setiap harinya. Karena ketika gue udah pengen jadi aktor, gue setiap hari latihan, setiap hari. Nyapu aja, gue nyapu rumah. Sambil acting? Bukan sambil acting. Apa tuh? Gue bayangin ini gue latihan. Oh. Misal gue dapet film gue adegannya nyapu, kalau gue nggak bisa nyapu, sampai sedetail itu sih. Sampai sedetail itu, benar. Iya. Kesehari-hari juga kan diterapin berarti. Kesehari-hari. Bahkan ya Yunru pernah bilang justru acting itu lu kerjanya adalah ketika lu setiap hari nggak dapet peran. Ketika lu dapet peran berarti kan lu sudah siap. Sudah latihan gitu. Di situ lalu main-main gitu, lu liburan. Jadi make sure bahwa apa yang lu suka memang benar-benar lu suka gitu, bukan karena ego. Apa yang melatar belakangi lu ingin kayak gitu, ingin melakukan itu, sehingga lu akan lebih nikmat ngejalanin prosesnya gitu. Dan ya harus
coba jujur sama diri sendiri, apa yang lu resahkan, apa yang lu gelisahkan. Kadang itu juga bisa menjadi alasan bahwa lu harus melakukan apa nantinya. Kayak gitu. Gitu sih. Nice. Obrolan hari ini sangat renyah, sangat insightful banget bagi gua, bagi Akmal dan juga bagi teman-teman yang nonton pastinya. Tapi hari ini jujur terima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak yang pengen ngobrolin ya. Masih banyak yang bisa diulik, terutama juga sama Akmal. Tapi kita ngobrolnya di belakang tribun maksudnya, bukan di kolong tribun. Jadi sampai jumpa, kita dadah dulu. Thank you guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Kiki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.